Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita masih membahas tentang kitab Al-Qaul Mufid di syarhi kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang merupakan kitab penjelasan dari kitab Tauhid. Sekarang kita masuk pada satu bab yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, sesungguhnya engkau yang Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, yaitu hidayah taufik maksudnya. Hidayah taufik yaitu hidayah petunjuk agar seseorang itu mudah atau bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayah taufik. Ya. Bab ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya yaitu tentang bab syafaat. Ya. Pada bab syafaat menunjukkan bahwasanya seseorang tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain nanti pada hari akhirat kecuali dengan izin Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan hidayah. Seseorang tidak bisa memberikan hidayah taufik kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya, meskipun seseorang itu berupaya agar orang lain itu bisa mendapatkan hidayah, tapi jika Allah tidak menghendakinya, ya, maka seseorang tidak bisa mendapatkan hidayah taufik. Ya, itu hubungannya ya antara bab ini tentang hidayah dan bab syafaat pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi ini ayat sebenarnya turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau sangat ingin sekali pamannya yaitu Abu Thalib masuk ke dalam Islam sebelum meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi? Justru pamannya yaitu Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, ya, karena tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW ketika pamannya sudah mau menghadapi sakratul maut, maka Nabi uh, menyampaikan kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi pamannya tidak mau mengucapkan, lebih memilih daripada agama nenek moyang mereka. Ya, karena di samping ketika pamannya mau meninggal dunia maka Nabi hadir di sampingnya yaitu meminta pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun Abu Jahal dan pembesar kafir Quraisy yang lainnya itu artinya mempengaruhi Abu Thalib agar tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Benar bahwasanya Abu Thalib pun tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pamannya itu pun meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan musyrik, yaitu tidak masuk ke dalam Islam. Oleh karena itulah sehingga Nabi pun menangis karena beliau tidak bisa memberikan hidayah taufik, ya, hidayah yang mana pamannya itu agar bisa masuk dalam Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, tapi tidak bisa. Maka Nabi pun menangis, lalu turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau yang Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai itu pada pamanmu, ya, sekalipun kepada pamanmu orang yang kau cintai, Allah yahdi man yasha,
akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah taufik kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, jadi kita ini sebagai manusia hanya bisa memberikan pelajaran kepada orang, mengajarkan, mengajak, ya, memberikan ilmu, berbagi ilmu, tetapi yang memberikan hidayah taufik agar orang itu bisa melaksanakan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut, menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah, itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Ya, bukan daripada uh, atau bukan kewajiban kita, bukan kewajiban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak punya hak atau tidak punya kewajiban untuk uh, atau tidak punya hak, tidak punya kemampuan kita sebagai manusia memberikan hidayah taufik kepada seseorang, meskipun kepada orang yang kita cintai, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak dapat memberikan hidayah taufik kepada pamannya, sehingga apa yang terjadi, pamannya pun akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, yaitu belum meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Ini ikhwatal Islam azakumullah yang harus kita pahami. Jadi tugas kita sebagai umat Rasulullah SAW hanyalah menyampaikan, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Ya, itu sebenarnya hidayah itu terbagi menjadi dua, ya, kata ulama kita, yaitu ada hidayah taufik, ada namanya hidayatul irsyad. Hidayah irsyad, ya, itu adanya hidayah, yaitu kita memberikan petunjuk kepada orang dengan cara mengajarkan ilmu itu, memberikan bimbingan, arahan, penjelasan, ya, itu namanya hidayatul irsyad. Dan hidayatul irsyad itu semua orang bisa melakukannya, termasuk Nabi dan kita-kita juga, yaitu apa? Kita ajarkan orang ilmu, ya, tentang pengetahuan tentang masalah agama, kita bimbing dia, begini caranya, begini dan seterusnya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, apa yang mesti dilakukan, apa yang harus ditinggalkan, itu namanya hidayah irsyad, yaitu bimbingan, hidayah berupa bimbingan, berupa pengajaran dan pengarahan. Iya, adapun hidayah taufik, yaitu hidayah taufik, hidayah yang mana seseorang itu mampu melakukannya, ya, mau dan mampu melakukannya. Nah, ini hanya hak Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang bisa mengambil hak tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Ini ada hadisnya, ya. Wa fi shahihi Ali bin al-Musayyab an abihi, ya, disebutkan dalam kitab yang sahih, ya, atau dari hadis yang sahih dari Ibnu Musayyab, dari ayahnya berkata, lamma hadarat Abu Talib al-wafa, yaitu ketika Abu Talib itu menjelang kematiannya, ya, apa sih disebutkan, jahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Maka Nabi pun datang menemui pamannya yang sudah dekat kepada kematiannya, ya, dan ketika itu sudah ada di sisi pamannya itu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, ya, ada dua orang dari pembesar kafir Quraisy yang sudah berada di sisi Abu Talib yang akan meninggal dunia pada saat itu. Faqala lahu ya ammi, maka Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan, ya, uhajju laka biha indallah, yaitu sebuah kalimat, ya, saya akan, ya, berhujjah untukmu dengan kalimat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya akan membela kamu dengan kalimat ini, ya, kalimat la ilaha illallah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat kelak. Ya, artinya kalau pamannya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pamannya ini akan mendapatkan pertolongan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau pamannya ini tidak ketika dia meninggal dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pamannya pun keluar dari agama kemusyrikan, Ya. Faqala lahu, akan tetapi dua pembesar Quraisy ini, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal,
yang sudah ada di samping di sisi dari Abu Thalib mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu membenci ajarannya Abdul Muthalib, yaitu bapakmu, ya, karena bapaknya adalah bapak dari Abu Thalib ini adalah musyrik, ya, penyembah berhala, ya. Maka kedua pembesar kafir Quraisy yang musyrik ini mengatakan ke Abu Thalib, apakah kamu benci, ya, artinya kalau engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti engkau benci kepada ajaran atau keyakinan atau agama Abdul Muthalib, yaitu bapakmu sendiri, ya. Maka fa'ada alaihi Nabi, maka Nabi pun mengulangi lagi, ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah, saya akan kalimat ini akan saya bela kamu nanti untukmu pada hari akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang terjadi? Fa'ada fakana. Ya, namun keduanya itu pembesar kafir Quraisy tadi itu mengucapkan dengan kalimat yang sama. Apa kamu, ya, dengan mengucapkan kalimat ini berarti engkau membenci daripada ajaran Abdul Muthalib? Akhirnya apa yang terjadi? Maka Abu Thalib pun di akhir hayatnya pun dia mengatakan, huwa ala millati Abdul Muthalib. Ya, bahwasanya saya, ya, berada pada agamanya Abdul Muthalib. Ya, ya, saya tetap berada pada keyakinannya Abdul Muthalib, yaitu kesyirikan, yaitu menyembah berhala, tidak mau masuk Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa aba an yaqula la, dan, ya, jadi Abu Thalib ini dia enggan, ia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal Nabi sudah berulang-ulang, ya, menyampaikan kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat ini. Ya, tapi pamannya lebih memilih agamanya Abdul Muthalib, ya, karena dipengaruhi oleh dua orang, ya, dua orang musyrik yang ada di sampingnya itu. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh saya akan memohonkan ampun untukmu wahai pamanku selama saya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi ikhwat Islam azakumullah, ya, fa anzalallahu azza wa jalla ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Ya, maka Allah pun menurunkan ayat ini ketika Nabi mengatakan saya akan memohonkan ampun, ya, kepada engkau ya pamanku selama saya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menurunkan ayatnya, maka nalin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Maka tidak sepantasnya Nabi dan orang-orang beriman untuk meminta ampunkan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Ya, artinya di sini Nabi dilarang oleh Allah untuk memohonkan ampun, ya, untuk pamannya itu, ya, memohonkan ampun untuk pamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah larang itu. Kenapa? Karena pamannya meninggal dalam kemusyrikan. Ya, berarti Nabi dilarang untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, termasuk pamannya, meskipun pamannya adalah kerabat beliau, orang dekat beliau, bahkan pamannya ini membantu beliau, ya, membantu beliau dalam dakwah, ya, yang melindungi beliau dari gangguan orang-orang musyrik pada saat itu, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Nabi pun tidak bisa menolong pamannya dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala karena pamannya meninggal dalam kemusyrikan, dan Nabi dilarang untuk memohonkan ampun buat pamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakumullah yang harus kita pahami bersama. Ya. Jadi meskipun kita punya kerabat yang terdekat, ya, sebagaimana Nabi memiliki paman yang sangat dekat dengan beliau, ya, tetapi karena pamannya meninggal dalam keadaan musyrik, maka Nabi pun tidak diperbolehkan untuk memohonkan ampun atau rahmat kepada pamannya yang meninggal dalam keadaan musyrik. Begitupun juga kita, ya, nauzubillah min zalik, misalnya seandainya kita punya kerabat yang mana kerabat kita itu misalnya meninggal dalam keadaan musyrik, ya, atau meninggal dalam keadaan kafir, ya, atau keluar dari agama Islam lalu dia meninggal dunia, maka kita tidak boleh memohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala,
meskipun kerabat kita, sebagaimana Allah mengatakan walau kanu uli kurba, meskipun seandainya mereka adalah orang yang terdekat kalian, ya kerabat-kerabat kalian, keluarga-keluarga kalian, saudara-saudara kalian, ya meskipun demikian maka kamu tidak boleh memohonkan ampun kepadanya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah, yang harus kita pahami bersama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Abu Thalib. Ya, ketika Nabi ya ingin sekali pamannya masuk ke dalam Islam, namun juga tidak masuk ke dalam Islam sampai akhir hayatnya dia meninggal dunia, maka Allah pun menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, yaitu kepada pamanmu, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi hanya Allah sajalah yang memberikan hidayah, taufik, ya, petunjuk taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Sekali lagi, jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah taufik, yaitu hidayah yang mana seorang itu bisa mengerjakan amalan-amalan kebaikan, bisa masuk ke dalam Islam, bisa berbuat kebaikan, bisa meninggalkan perbuatan kemungkaran dan seterusnya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja yang menggerakkan hati seorang, yang memudahkan untuk beramal, yang memberikan keinginan dan seterusnya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun nabi dan kita sebagai umatnya hanya bisa memberikan pengajaran, pengetahuan, membagi ilmu, menyampaikan ayat dan hadisnya dan seterusnya. Tetapi adapun hidayah taufik itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwasanya hadis ini memotong skala jenis-jenis kesyirikan, ya, terhadap Rasulullah SAW dan selainnya. Artinya kita tidak boleh meminta bantuan kepada Nabi. Ya, artinya Nabi sudah meninggal dunia, kita tidak bisa meminta bantuan kepada Nabi, tidak bisa kita meminta pertolongan kepada Nabi. Ya, ya karena Nabi sudah meninggal dunia. Iya. Jadi kita hanya bisa meminta pertolongan, kita hanya bisa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi saja yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Ya. Tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya sehingga pamannya pun masuk ke dalam artinya pamannya pun tetap dalam keadaan musyrik. Ya. Berarti Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka seorang itu bisa mendapatkan taufik, hidayah taufik. Ya. Di sini contohnya adalah sebagaimana Nabi yang beliau alami, sehingga kita pun dengan demikian tidak boleh kita meminta pertolongan kepada Nabi. Ya. Tidak boleh kita berdoa kepada Nabi. Ya, tidak boleh kita meminta syafaat kepada Nabi. Kita hanya minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan syafaat kepada Nabi. Ya. Jadi permintaan doa itu kepada Allah, bukan kepada Nabi, bukan kepada orang yang sudah meninggal, ya, bukan kepada jin, ya, kepada yang lainnya, bukan kepada berhala, tapi doa itu ditujukan kepada Allah. Ya, Subhanahu wa taala. Ya, kita minta agar dimudahkan beribadah, kita dimudahkan agar kita mendapatkan syafaat Nabi kelak, itu kita tujukan kepada Allah, bukan kepada Nabi. Ya. Ya, adapun kita kepada Nabi hanya berselawat kepada Nabi. Ya, contohnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu kita berselawat kepada Nabi, bukan meminta kepada Nabi. Meminta permohonan, pertolongan, ya, musibah-musibah yang menimpa kita, kita tujukan permohonan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi bukan Tuhan. Nabi tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, yaitu bisa memberikan hidayah, taufik kepada siapapun. Nabi tidak bisa. Contohnya saya tadi pamannya, orang terdekatnya yang membela beliau selama beliau berdakwah.
Namun toh juga Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik sehingga pamannya pun meninggal dalam keadaan musyrik kan. Oleh karena itu kenapa ada orang yang minta kepada Nabi? Kenapa orang bermohon kepada Nabi? Iya, kita hanya meminta, berbohong, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami, ikhwatal Islam azakullah, ya, terkait tentang penjelasan dari ayat-ayat yang kami bacakan ataupun hadis-hadis yang kami bacakan pada pertemuan kali ini. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ikhwatal Islam azakumullah, ya, terkait tentang bab bahwasanya Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dia meskipun kepada yang dia kecintai, hidayah taufik tentunya, tapi hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, baiklah, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi eh, pada kajian yang sama di pekan yang ke depan. Dan insya Allah sebentar malam ada kajian kami, kajian fikih jam 9 malam sampai jam 10. Barakallahu fikum. Kami ucapkan syukron kepada para peserta yang sudah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, inayahnya, kemudahan, kesempatan untuk terus belajar mempelajari agama kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.